Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kita ada di hari ke-6, di hari Sabtu ini. Mari kita awali seluruh aktivitas kita di hari Sabtu ini dengan bersedia untuk menerima firman Allah lewat ibadah pagi kita saat ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah di sorga, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ada di hari ini karena Engkau. Maka kami mau hidup dan berkarya hari ini untuk Engkau juga. Berkenan Engkau urapi kami yang menerima firman-Mu di pagi ini, agar sungguh lewatnya kami dapat mengedepankan kepentingan Tuhan di dalam menjalani aktivitas hidup kami. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Amos 6 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi hari ini dituliskan demikian: menodai perjamuan Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita sepakat kalau dikatakan berbicara tentang Tuhan dalam kehidupan kita manusia, itu merupakan sesuatu yang spesial, yang khusus, yang terpenting, tertinggi, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kita menyadari Tuhan itu adalah jawaban dari seluruh pencapaian, harapan, dan cita hidup kita. Jadi kalau bukan Tuhan, tentu sia-sia apa yang kita perjuangkan. Itu jelas bisa kita lihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat 1 dikatakan di sana, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya kita bisa membantah itu secara hurufiah, silakan saja. Tetapi kenyataannya memang Tuhan yang menentukan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Kita ambil contoh pada konteks rumah itu tadi. Kita bisa saja berkata begini, saudaraku, bukan Tuhan dong yang menentukan rumah itu oke atau tidak. Tapi kalau kita pakai tukang yang handal, material yang mahal, dan seterusnya, pasti rumah itu oke banget. Jadi bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri mempersiapkan tukang yang hebat dan material yang berkualitas. Sekarang mari kita bertanya, saudaraku, adakah rumah yang dibangun oleh kontraktor yang sangat ternama, punya tukang-tukang yang hebat dan luar biasa, mereka menggunakan bahan material yang paling mahal, lalu kemudian karena hujan, terik matahari, banjir, tanah longsor, dia masih bisa berwujud? Tentu tidak. Tidak terhitung jumlahnya rumah yang dianggap luar biasa. Untuk konteks Indonesia, kalau kita bilang bangunan Belanda, pasti kita bilang kuat kokoh. Tapi di zaman sekarang ini berapa bangunan Belanda yang kemudian
rusak dan direnovasi. Artinya dia tidak mampu menunjukkan eksistensinya seperti yang disebutkan itu tadi. Ada masa di mana dia kusut, ada masa di mana dia rusak, ada masa di mana dia tidak berarti lagi. Jadi jangan kita menghalalkan segala sesuatu menurut ukuran kita. Kembali kepada pengertian Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan itu yang terbaik. Makanya kita katakan di awal khotbah tadi, dia yang terpenting dalam hidup ini, saudaraku. Jangan kita bantah dia. Ya. Tapi ketika kita bicara rumah yang dibangun Tuhan, yang sifatnya kekal seperti yang dikatakan di Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia membangunnya. Itu menunjuk kepada sorga. Dikatakan dalam firman dan kita mengimani, di sorga tidak ada ngengat, tidak ada rayap, tidak ada pencuri yang membongkarnya. Untuk kekuatan apapun yang ingin merusaknya tidak ada yang bisa. Makanya Daud dalam Mazmur 23 ayat 6 bagian terakhir dia katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan rumah pribadi, bukan rumah dinas, bukan rumah yang dibangun dengan tembok yang tebal dan seterusnya. Tapi dia katakan, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena menurut Daud, rumah Tuhan itu yang kekal. Sehingga dia bersandar kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dia katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan seterusnya. Dan di Mazmur 23 dia katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Walaupun dia dalam situasi yang menegangkan karena dikejar-kejar Saul, ditakut-takuti Saul, akan dibunuh Saul, dan dia sangat terancam, tapi dia katakan Tuhan gembala yang baik. Karena dia tahu semua yang datang dari Tuhan itu berkat, tidak ada yang salah, saudaraku. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita tidak pernah menodai iman kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Seperti tema khotbah kita dikatakan begini, menodai perjamuan Tuhan. Kalau dikatakan di sini perjamuan, saya mau katakan persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita tidak hanya berorientasi kepada perjamuan kudus. Tidak. Tapi baik perjamuan kudus maupun ibadah-ibadah yang dilangsungkan dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap kita jaga kemurniannya. Jangan kita nodai. Supaya kita tidak terjebak pada kalimat yang ditulis di khotbah ini. Oh, hanya kita jaga perjamuan Tuhan. Kalau ibadah lain tidak. Tidak. Saya mau kembangkan tema ini lebih luas lagi, supaya lebih relevan dalam kehidupan keimanan kita, saudaraku. Supaya kita tidak salah di dalam menempatkan pengertian iman kita. Ini yang mau saya katakan. Selalu saya jelaskan, saudaraku. Seperti apapun pencapaian cita-cita kita yang paling tinggi sekalipun, kalau kita tidak memiliki berkat Tuhan, sayang, 1000 sayang. Karena tujuan terakhir dalam hidup ini adalah sorga. Bukan berarti kita rendahkan pangkat, kita rendahkan titel, kita rendahkan kemasyhuran, ketenaran, tidak. Silakan saja. Tapi jangan karena sesuatu yang tinggi yang ingin kita raih, kita lupakan Allah. Jangan. Kan saya pernah berkhotbah, saya katakan, indahnya hidup ini, saudaraku. Kalau kita miliki Tuhan, kita miliki juga sesuatu yang tinggi. Jadi kita miliki yang tinggi, kita dapatkan yang tertinggi. Ini baik untuk kita renungkan. Mari saudaraku, sebelum kita memasuki hari Minggu besok, ibadah dalam persekutuan dengan Tuhan, kita maknai hari Sabtu ini betul-betul dalam penyembahan kepada Tuhan. Agar persekutuan Tuhan besok kita tidak nodai. Walaupun kita hanya bersekutu di rumah, kita tetap hargai ruang itu, kesempatan itu. Karena itu ibadah dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan pengertian kepada kami pada hari ini. Bagaimana kami melihat bersekutu dengan Engkau adalah bagian yang harus kami jaga dan kami pelihara. Dalam konteks apapun. Karena dalam persekutuan dengan Engkau, Engkau diagungkan, dipermuliakan. Sehingga kami tidak harus menodainya dengan hati yang penuh kecongkakan,
dengan keinginan-keinginan kedagingan, keserakahan, iri hati, dengki, marah, dendam. Tapi betul-betul kami datang dalam ruang ibadah, dalam kekusukan untuk menyembah Engkau. Agar ibadah kami menjadi persembahan yang mempermuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya. Karena hanya Engkau yang bisa melakukan itu untuk kami. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Agar dalam bersama dengan Tuhan kami tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dalam bersama dengan Tuhan kami selalu diberikan hikmat, akal budi, pengertian dan iman. Dan itulah kekuatan kami untuk selalu menjaga kekudusan, kemurnian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.